Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prodi Ekonomi Syariah, akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi internasional. Di antaranya yang pertama adalah ekspor-impor. Ekspor-impor merupakan salah satu kebijakan ekonomi internasional, di mana kebijakan ekonomi internasional adalah segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekspor-impor. Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan suatu tindakan untuk menetapkan harga barang yang berbeda dalam suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian dan dalam rangka perang aktif. Yang kedua, pemberian subsidi atau premi. Kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor adalah memberikan subsidi kepada badan usaha yang melakukan ekspor dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Ketiga, politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberikan kebebasan untuk ekspor dan impor. Dan yang keempat adalah pelarangan ekspor, yaitu kebijakan untuk melarang barang ekspor tertentu ke luar negeri. Sedangkan kebijakan impor dalam perdagangan internasional diantaranya adalah yang pertama, pengenaan bea masuk atau tarif dilakukan untuk pembebanan pajak terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah kuota impor dilakukan untuk membatasi barang impor. Yang ketiga adalah pengendalian devisa. Dan yang keempat adalah kebijakan substitusi impor dilakukan untuk menurunkan ketergantungan terhadap luar negeri. Yang kelima adalah devaluasi, merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan sengaja. Kebijakan dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang dalam negeri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yang pertama, kekuatan monopoli dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, dan yang kedua, terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dapat membeli barang dari luar negeri. Kebijakan proteksa. Kebijakan proteksa adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan impor. Adapun tujuan dari kebijakan proteksa adalah yang pertama, memaksimalkan produksi dalam negeri, yang kedua, memperluas lapangan kerja, yang ketiga adalah memelihara tradisi nasional dan lain-lain. Kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi di dalam negeri terhadap ancaman membanjirkan barang-barang sejenis dari luar negeri yang diimpor dengan cara mengenakan bea masuk terhadap setiap barang impor yang dipakai habis di dalam negeri. Materi yang kedua adalah kebijakan bilateral. Bilateral berasal dari kata bi yang berarti dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Asal negara anggota dari kebijakan bilateral ini tidak dikhususkan. Hal ini karena kebijakan bilateral bersifat lebih pribadi daripada kerjasama lainnya, karena hanya melibatkan dua negara. Ada banyak sekali tujuan dari kebijakan bilateral, dan kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kepentingan antara dua negara yang menjalin kerjasama. Adapun tujuan umum dari kerjasama bilateral ini adalah untuk memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama. Kerjasama bilateral memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, menambah keuntungan negara, yang kedua, mempererat hubungan antar negara, yang ketiga, memasarkan produk di dalam negeri, dan yang keempat, mudah mendapatkan pinjaman. Adapun contoh dari kebijakan bilateral adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang teknologi transformasi. Materi yang ketiga adalah geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik juga dapat disebut sebagai wawasan Nusantara. Menurut Kajellen, geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisasi geografis
atau fenomena dalam ruang. Geopolitik juga dapat diartikan sebagai kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Salah satu konsep wawasan Nusantara atau geopolitik adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keberagaman suku, etnis, agama, dan spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Salah satu contoh kasus geopolitik di Indonesia yaitu adalah konflik antara Indonesia dan Malaysia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedua negara ini sering mengalami ketegangan dalam beberapa masalah konflik. Di antaranya adalah dalam konteks kebudayaan. Malaysia mengklaim bahwa batik, angklung, dan lain-lainnya itu merupakan kebudayaan asli mereka. Sedangkan dalam konteks sosial, para tenaga kerja atau TKI yang bekerja di Malaysia sering mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh para majikannya di Malaysia. Materi yang keempat adalah saham-saham internasional. Saham adalah dokumen penting yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Dengan arti, ketika seseorang membeli saham, artinya orang tersebut telah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Secara sederhana, saham adalah bentuk kepemilikan perusahaan atau badan usaha. Bentuk dari saham pada umumnya itu berbentuk selembar kertas. Manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama saham adalah sebagai instrumen investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh investor saham yaitu yang pertama capital gain, yaitu laba yang didapatkan dari selisih harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua dividen, merupakan laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emitmen. Jenis-jenis saham. Yang pertama saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan laba rugi yang terjadi di suatu perusahaan. Yang kedua, saham preferen, saham di mana bagi hasil ditetapkan, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham preferen lebih diprioritaskan dalam penjualan aset. Adapun salah satu contoh dari saham internasional adalah Hang Seng. Indeks Hang Seng merupakan salah satu stok indeks Asia yang paling terkenal di Asia, yang merupakan sebuah standar indeks saham di bursa saham Hong Kong. Digunakan oleh hampir semua finansial di Asia sebagai standar perdagangan. Materi yang kelima adalah IMF dan World Bank. IMF atau International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF memiliki 3 fungsi yang berperan dalam pencapaian tujuannya. Yang pertama, pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan negara anggotanya. Yang kedua, peminjaman, yang artinya sebagai institusi memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Yang ketiga, kesatuan teknis dan pelatihan, artinya membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan sarana untuk mengembangkan institusi pembuatan kebijakan dan instrumen kebijakan ekonomi yang kuat. Bank Dunia dan IMF didirikan pada tahun 1944 pada konferensi Bretton Woods. Tujuannya untuk menjadikan ekonomi dunia pada pijakan yang kuat setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah negara harus bergabung terlebih dahulu dengan IMF sebelum menjadi anggota grup Bank Dunia. Kedua negara ini bekerja sama dalam berbagai tingkatan untuk membantu negara-negara anggotanya dan bekerja sama untuk mengurangi beban utang luar negeri dari negara-negara miskin.
Materi yang keenam adalah organisasi internasional, diantaranya OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dari berbagai negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, dan lain-lain. Adapun macam-macam dari organisasi internasional adalah yang pertama, OPEC. OPEC adalah organisasi pengekspor minyak bumi, yaitu salah satu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Adapun tujuan dari OPEC adalah mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak. Secara garis besar, adapun tujuan dari OPEC adalah yang pertama, menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia atas permintaan minyak bumi. Yang ketiga, melakukan penyetabilan harga minyak dunia. Yang keempat, menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Yang kedua, APEC. APEC didirikan pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama liberalisasi perdagangan yang meliputi seluruh ekonomi besar yang ada di Asia Pasifik. Adapun tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Selain itu, APEC bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan di ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Yang ketiga, Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara Eropa. Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya hanya untuk meningkatkan integritas ekonomi, kemudian berkembang ke bidang-bidang lain seperti kebijakan luar negeri, isu sosial, pertahanan, keamanan, dan persoalan hukum. Selain tujuan integritas ekonomi, Uni Eropa juga menginginkan kesatuan suara mereka dalam menanggapi isu sosial. Secara garis besar, dapat ditarik dua tujuan pembentukan Uni Eropa, yaitu adalah yang pertama, terjadinya kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, dan yang kedua, terjadinya kerjasama antar negara dalam bidang politik. Yang keempat adalah ASEAN, di mana ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dimana berarti nama-nama untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah perserikatan atau organisasi antarbangsa yang berada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Yang kedua, ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Yang ketiga, ASEAN dibentuk untuk memperketat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Materi yang ketujuh adalah devisa dan TKI. Devisa adalah alat yang digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang yang telah diakui secara internasional. Secara umum, ada 3 fungsi dari devisa, yaitu yang pertama, alat pembayaran untuk barang dan jasa luar negeri.
yang kedua alat pembayaran utang luar negeri, dan yang ketiga alat pembayaran untuk menjalin hubungan internasional. Adapun sumber dari devisa yaitu yang pertama adalah ekspor, yang kedua kiriman devisa dari luar negeri, yang ketiga wisatawan dari luar negeri, yang keempat bantuan atau sumbangan dari luar negeri, dan yang kelima adalah pungutan bea masuk. TKI atau Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi TKI adalah setiap warga Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan industri di luar negeri dengan mendapatkan upah. Faktor yang mendorong warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Materi ke-8 atau materi yang terakhir adalah pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. World Economic Forum atau WEF melansir laporan Human Capital Report 2017 yang mengkaji 130 negara dalam kualitas sumber daya manusia. Dalam laporan tersebut tercantum seberapa berkualitas sumber daya manusia lewat 4 elemen human capital. Yang pertama, capacity, development, dan know-how. Berdasarkan 4 indikator tersebut, WEF kemudian melakukan pemeringkatan untuk mencari negara-negara mana yang telah berhasil membangun sumber daya manusianya dengan baik. Dari daftar tersebut, Indonesia menempati posisi ke-65 dari 130 negara. Ini artinya Indonesia berada di tengah-tengah peringkat dunia. Namun, meski berada tepat di tengah, penilaian Indonesia dianggap masih berada di atas rata-rata dunia. Itulah beberapa penjelasan saya mengenai materi tentang ekonomi internasional. Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.